Kembali di Kompas Petang, Saudara. Setelah Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi, warga Banjarnegara, Jawa Tengah memasang spanduk berisi sindiran dan juga dukungan. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ian Pranajaya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Sekretaris Daerah atau Sekda Riau itu diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar 1,2 miliar rupiah. Informasi seputar kasus korupsi, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka dugaan korupsi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan. Alex diduga meminta alokasi gas bagian negara dari pengelola proyek. Inilah wajah negeriku. Tampaknya kasus korupsi yang merajalela hingga ke akarnya sudah menjadi santapan kita sehari-hari. Terlebih di negara Indonesia, kasus korupsi sudah tidak asing lagi diperbincangkan oleh kalangan masyarakat. Di hadapan para pemakan daging busuk semakin merambah ruang dengan skala bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi negara. Tindakan korupsi seakan-akan mendarah daging, utamakan keserakahan dan gaya hidup yang mewah merupakan motivasi mereka untuk melakukan korupsi. Mencuri uang rakyat ini bisa saja berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan swasta. Mereka punya kuasa membuat diskriminasi sebutan mencuri. Kalau rakyat biasa mencuri disebut pencuri. Kalau pencuri kakap berdasi pula disematkan nama keren, yaitu sebutan koruptor. Sebutan koruptor terasa keren sehingga mereka masih bisa mengumbar senyum dan melambaikan tangan bak selebriti kelas dunia ketika mereka ditangkap. Pada saat berstatus terdakwa di pengadilan, badan dibalut jas dan leher diikat dasi erat-erat, tampil parlente, tetap ceria di depan kamera. Itu cengisan di TV itu kan dibuat-buat sebetulnya kan. Ini lambaikan tangan, ini koruptor dia apa ini? Ini kan menghina rakyat Indonesia itu. Pada cengisan, melambaikan tangan itu kan seharusnya dia prihatin dan minta maaf kepada rakyat Indonesia kan gitu kan. Ini di Indonesia tidak terbalik. Cengisan, lambaikan lalu seenaknya seperti orang tak bersalah. Ini saya kira perlu dilakukan dari budaya juga ya, budaya bangsa kita ini. Kalau orang lain kena disebut aja korupsi di Korea atau mana banyak bunuh diri. Dia penegak hukum itu ya tentu harus menganukan mengasah. Mereka hanya diberikan inilah wajah negeriku. Yang tak kalah penting adalah penegakan hukum para koruptor. Hukum yang diberikan para koruptor tak sebanding apa yang telah dilakukannya. Mereka hanya diberikan hukum yang ringan, yaitu penjara. Sudah penjaranya tidak terlalu lama, dapat remisi pula. Sudah saatnya penegak hukum menegakkan keadilan dengan memberi hukuman seberat-beratnya pada koruptor. Mari bersama kita berantas korupsi. Indonesia adalah negeri yang ramah, penuh dengan ragam budaya dan adat istiadat. Akan tetapi, semua tidak lagi sama semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Sudah setahun lebih, negeri kita berjuang menghadapi pandemi ini. Pandemi yang membatasi segala ruang gerak, menghambat setiap sendi kehidupan.
Telah banyak yang berkorban dan akhirnya gugur dalam ikhtiarnya. Para tenaga kesehatan yang tumbang saat bertugas. Banyak keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Tidak sedikit kepala keluarga yang harus membanting tulang, berkali lipat lebih keras dari biasanya. Para pelajar yang tidak lagi mengenal sekolah dan kampusnya. Rasa curiga dan kewaspadaan terhadap sesama semakin tidak bisa dikendalikan. Negeri ini tidak hanya dilanda COVID dan korupsi, tapi juga dilanda penyakit hati. Sampah informasi bertebaran tanpa verifikasi dan konfirmasi. Berita bohong dan hujatan bersautan tiada henti. Hoax merupakan virus yang menyerang otak, mengoyakkan nalar insan, hingga membuat hilangnya akal dan keluhuran budi. Hoax tersebar tanpa kendali, menghancurkan persaudaraan di dalam NKRI. Hoax harus segera dibasmi agar persaudaraan negeri ini menjadi erat kembali. Segera pulih Indonesia. Wajah negeriku saat ini. Mari kita kembalikan senyumnya. Mari bergandeng tangan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik.